Lautaro Martinez akan kembali bergabung dengan tim dalam sesi latihan besok. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, ini akan menjadi langkah awal dalam program pemulihan selama sepekan yang ditujukan agar penyerang asal Argentina tersebut dapat tampil dalam pertandingan melawan Parma. Ia diperkirakan tidak akan bermain sejak menit awal, karena fokus utamanya tetap tertuju pada final Coppa Italia pada 13 Mei, di mana Lautaro ingin mencapai kondisi terbaiknya. Meski demikian, ia juga ingin ambil bagian dalam laga yang jika dimenangkan, akan memastikan Inter meraih Scudetto ke-21 secara matematis. Dengan situasi klasemen yang berbeda, Lautaro sebenarnya sudah siap tampil saat menghadapi Torino, namun ia hanya ikut ke Piemonte untuk mendukung rekan-rekannya dari bangku cadangan. Selain target tim, Lautaro juga mengejar sejumlah pencapaian pribadi. Saat ini ia memimpin daftar pencetak gol dengan 16 gol, meski keunggulannya terhadap para pesaing mulai menipis dalam beberapa pekan terakhir. Rekan setimnya Marcus Thuram telah mencapai 12 gol, jumlah yang sama dengan Dovikas dan Nico Paz. Ada pula target lain, yakni peluang meraih gelar ganda Scudetto dan Coppa Italia. Selain menjadi ambisi tim, pencapaian tersebut dapat menempatkan Lautaro sejajar dengan salah satu penyerang legendaris Inter, Diego Milito. Selain itu, laga pada hari Minggu mendatang juga membuka peluang yang sudah lama tidak terjadi. Inter terakhir kali memastikan gelar Scudetto melalui pertandingan kandang di Meazza pada tahun 1989 saat mengalahkan Napoli dengan skor 2-1. Cedera yang dialami Hakan Çalhanoğlu membuka ruang refleksi terkait komposisi lini tengah Inter untuk musim depan, sebagaimana dibahas dalam laporan Corriere dello Sport. Evaluasi ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik gelandang asal Turki tersebut, tetapi juga sejumlah faktor lain yang tengah dipertimbangkan oleh manajemen klub. Salah satu poin penting adalah performa Piotr Zielinski, yang dinilai mampu menjadi alternatif yang sangat baik di posisi regista. Zielinski, yang juga kelahiran 1994 seperti Çalhanoğlu, bahkan dianggap bisa tampil lebih optimal saat bermain bersama rekannya tersebut dibandingkan menggantikannya secara langsung. Selain itu, muncul pula opsi untuk memulangkan Alexander Stankovic, pemain yang merupakan produk Akademi Inter di bawah asuhan Christian Cifu itu dilepas ke Bruges pada musim panas lalu. Namun terdapat klausul pembelian kembali yang bisa diaktifkan dalam beberapa pekan ke depan. Saat bermain di level junior bersama Inter, Stankovic beroperasi di depan lini pertahanan. Sementara di Belgia, ia berkembang dengan peran yang lebih maju. Meski demikian, profilnya tetap sesuai dengan kebutuhan tim. Di sisi lain, terdapat pula pembahasan mengenai Manu Kone, pemain yang dinilai mampu mengisi peran di depan lini belakang sebagai pelindung pertahanan, sekaligus memberikan kebebasan lebih bagi pemain di sekitarnya. Kehadirannya juga berpotensi mengubah konfigurasi serangan dengan dua pemain sayap atau trequartista di belakang penyerang utama dalam skema lini tengah berisi dua pemain. Dalam sistem tersebut, baik Kone maupun Stankovic diyakini tidak akan mengalami kesulitan. Laga Inter melawan Parma berpotensi menjadi penutup lingkaran penting dalam perjalanan Chivu sebagai pelatih. Dalam pengalaman pertamanya menangani tim utama sejak awal musim, ia kini sangat dekat untuk meraih Scudetto. Gelar tersebut akan menjadi yang ke-21 bagi klub dan yang pertama bagi sang pelatih. Seperti diingatkan Tuttosport, Chivu sebelumnya mendapatkan peluang besar di Emilia ketika ia ditunjuk untuk menggantikan Fabio Peccia di tengah musim. Di sana, ia mencatatkan 13 pertandingan pertamanya sebagai pelatih di Serie A, kompetisi yang belum pernah ia jalani sebelumnya setelah lama berkiprah di sektor pemain muda Inter. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan sangat baik. Chivu berhasil menyelamatkan Parma yang saat itu berada di posisi ketiga dari bawah klasemen, memastikan keselamatan tim pada pekan terakhir. Dalam prosesnya, ia mampu meraih hasil imbang melawan Inter dan Napoli, serta mengalahkan Juventus dan Atalanta, termasuk kemenangan 3-2 melalui comeback pada laga terakhir. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting saat ia tiba di Milano. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menghidupkan kembali tim yang sebelumnya mengalami kekalahan di final Liga Champions, menjalani musim tanpa gelar, serta menghadapi Piala Dunia antar klub yang sulit, di mana ia sudah menjabat sebagai pelatih. Meski sempat diragukan karena minim pengalaman, Chivu mampu menjawabnya dengan baik, berperan layaknya seorang psikolog dalam memulihkan, membentuk dan mengembangkan tim. Kini, Inter memiliki peluang untuk mengunci gelar juara justru saat menghadapi Parma, klub yang memberi Chivu panggung awal sebagai pelatih. Tidak hanya itu, pada 13 Mei di Olimpico, Inter juga akan tampil di final Coppa Italia dengan peluang meraih gelar ganda musim ini. Federico Di Marco tampil tak terbendung.
Sosok yang terus menyisir sisi sayap ini secara konsisten memberikan kontribusi berkualitas tinggi bagi tim. Kemampuan teknis mantan pemain Verona tersebut memang sudah lama dikenal. Namun musim ini ia menunjukkan lonjakan signifikan dari segi kontribusi secara keseluruhan. Masa ketika ia kerap digantikan pada pertengahan pertandingan di era Simone Inzaghi kini terasa jauh. Dalam laga melawan Torino, Di Marco mencatatkan rekor baru assist di Liga dengan total 18 assist, melampaui rekor sebelumnya milik Papu Gomez yang berhenti di angka 16. Pada pertandingan tersebut, ia lebih dulu memberikan umpan silang akurat kepada Thuram di babak pertama, sebelum kemudian mengirimkan assist dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Bisek untuk gol kedua. Selain peningkatan dalam kontribusi ofensif, Di Marco juga menunjukkan perkembangan signifikan dalam fase bertahan. Namun demikian, angka-angka ofensifnya yang luar biasa menjadikannya sebagai bek kiri paling berpengaruh di 5 liga top Eropa. Dengan kemampuan sebagai pemberi assist yang presisi dan kecermatan dalam membangun serangan, kehadirannya menjadi elemen penting bagi tim yang berambisi meraih kemenangan. Para pendukung Inter kini menikmati performa impresif tersebut, sembari menanti pencapaian target Scudetto dan final Coppa Italia yang akan mempertemukan mereka dengan Lazio. Meski kekecewaan atas perjalanan kurang memuaskan di Liga Champions belum sepenuhnya hilang, peluang untuk bersinar di fase akhir musim tetap terbuka lebar. Di siaran TMW Radio, pengamat Marco Palma mengungkapkan bahwa Mio Beckhaus, penjaga gawang asal Jerman kelahiran 2004 milik Werder Bremen, telah menarik perhatian Inter yang tengah mempertimbangkan perombakan di sektor penjaga gawang untuk musim depan. Pemain ini sangat disukai Inter yang tampaknya ingin menggantikan Sommer dan belum sepenuhnya yakin dengan Josep Martinez, ujar Palma. Beckhaus memiliki tinggi 194 cm dan memiliki darah Jepang dari sang ibu. Ia mengalami perkembangan pesat, lahir dan tumbuh di Akademi Werder Bremen. Dalam beberapa tahun terakhir, performanya meningkat signifikan hingga menarik perhatian para pengamat sebagai salah satu prospek muda paling menjanjikan di posisinya di Jerman. Ia dikenal memiliki refleks yang baik, kepribadian kuat, serta kemampuan yang solid dalam mengantisipasi bola atas maupun bawah. Selain itu, ia juga piawai dalam situasi 1 melawan 1 dan menunjukkan keseriusan dalam latihan. Palma menilai Beckhaus masih memiliki ruang perkembangan yang sangat besar. Pada musim 2023-2024, ia dipinjamkan ke Volendam di Belanda, di mana ia tampil sebagai kiper utama dan menunjukkan performa yang sangat baik. Saat ini ia juga menjadi pilihan utama di Werder Bremen. Inter tertarik kepadanya karena kemampuannya dalam menepis penalti serta kecakapannya bermain dengan kaki. Untuk nilai transfer, disebutkan bahwa harga awal pemain ini berada di kisaran 12 juta euro. Namun Palma mengaku belum yakin apakah Beckhaus sudah siap untuk langsung menjadi kiper utama di Inter. Racing Santander yang saat ini memimpin klasemen Segunda Division Spanyol dan tengah berjuang untuk kembali ke La Liga memiliki salah satu pemain menonjol dalam diri Gustavo Puerta. Gelandang asal Kolombia kelahiran 2003 tersebut didatangkan dari Bayer Leverkusen dan tampil impresif. Pemain berusia 22 tahun asal La Victoria itu telah mencatatkan 30 penampilan di Spanyol dengan performa yang sangat baik, sehingga menarik minat sejumlah klub, terutama berkat 4 caps bersama tim nasional Kolombia. Sebelumnya, Liga Portugal sempat disebut sebagai tujuan potensial dengan FC Porto dan Sporting Braga menunjukkan ketertarikan. Namun kini, menurut laporan Transfermarkt, rumor terkuat mengarah ke Italia, tepatnya ke Inter Milan. Klub Nerazzurri tersebut sedang mencari tambahan pemain untuk lini tengahnya dan memasukkan nama Puerta dalam daftar incaran. Pemain ini juga sempat menjalani 1 musim di Inggris bersama Hull City. Racing sendiri membelinya seharga 3,5 juta euro dari Leverkusen. Namun demikian, klub asal Cantabria itu memasang harga tinggi untuk sang pemain dengan ambisi mencatatkan penjualan termahal dalam sejarah klub, melampaui rekor yang saat ini dipegang oleh Nikola Zigic saat dijual ke Valencia dengan nilai 14 juta euro. Racing menginginkan setidaknya 20 juta euro untuk Puerta. Sementara itu, Inter juga kembali menghidupkan minatnya terhadap Richard Rios yang saat ini bermain untuk Benfica. Biaya transfernya diperkirakan hampir 2 kali lipat dibanding Puerta, karena Benfica tidak akan melepasnya di bawah 40 juta euro, mengingat klausul rilisnya mencapai 100 juta euro. Nama Curtis Jones berpotensi kembali menghangat dalam rencana transfer Inter Milan pada bursa musim panas. Setelah sempat menjadi target pada Januari lalu, gelandang asal Inggris milik Liverpool yang kontraknya berlaku hingga 2027 kembali masuk dalam orbit Nerazzurri, sebagaimana diungkapkan oleh Fabrizio Romano dalam video di kanal YouTube miliknya. Saya katakan, perhatikan Curtis Jones, gelandang Liverpool dengan kontrak hingga 2027. Ia adalah target utama Inter pada bursa Januari.
Pada akhirnya tidak ada pemain yang datang, tetapi Inter telah berusaha keras untuk merekrutnya. Liverpool tidak bisa diyakinkan, namun sang pemain sudah membuka diri terhadap proyek Inter. Jadi, ketertarikan pada Januari, baik dari Curtis Jones terhadap Inter maupun sebaliknya, masih bertahan hingga musim panas, ujarnya. Romano kemudian memberikan penjelasan tambahan terkait potensi negosiasi tersebut. Ia menyebut bahwa masih perlu dilihat bagaimana Liverpool akan menilai harga pemain dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk merekrutnya. Hingga akhir April, belum ada indikasi adanya pembicaraan perpanjangan kontrak baru. Situasi ini membuat Jones bisa menjadi peluang menarik mengingat kontraknya akan habis pada 2027. Selain itu, Liverpool juga disebut perlu melakukan beberapa pergerakan di berbagai posisi, sehingga kemungkinan untuk melepas pemain dengan kondisi kontrak seperti ini tidak bisa dikesampingkan. Dengan demikian, terdapat dasar untuk kembali membahas Curtis Jones sebagai target Inter pada musim panas. Meski begitu, masih banyak hal yang perlu dipahami, terutama terkait biaya operasi transfer dan bagaimana kesepakatan tersebut dapat terwujud. Nama Jones pun dinilai layak untuk terus diperhatikan oleh Inter yang diperkirakan akan mengalami perubahan di lini tengah. Situasi pemain seperti Henrik Mkhitaryan masih belum pasti, sementara Davide Fratesi diperkirakan akan hengkang di tengah berbagai dinamika lain yang melibatkan skuad Nerazzurri. Petualangan Arthur Vermeeren bersama Olympique Marseille tampaknya akan segera berakhir. Gelandang 21 tahun itu tidak akan dipermanenkan oleh klub Prancis tersebut yang disebut tidak berniat mengaktifkan opsi pembelian senilai 20 juta euro dalam kesepakatan peminjaman dari RB Leipzig. Dengan demikian, sang pemain diperkirakan akan kembali ke klub Jerman tersebut. Namun, kepulangannya diyakini hanya bersifat sementara, karena menurut laporan Bild, sejumlah klub lain sudah siap untuk mengejar tanda tangannya. Salah satu peminat utama adalah Tottenham Hotspur yang kini ditangani oleh Roberto De Zerbi. Pelatih asal Italia itu mengenal Vermeeren dengan baik setelah pernah bekerja sama dengannya selama di Prancis dan menghargai kualitas yang dimiliki sang pemain. Selain Tottenham, Inter Milan juga dikabarkan tertarik untuk merekrut gelandang tersebut. Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh Leipzig untuk meningkatkan nilai jual pemain dan memicu persaingan di antara klub peminat. RB Leipzig sendiri mendatangkan Vermeeren seharga 25 juta euro dari Atletico Madrid pada musim lalu, sebelum kemudian meminjamkannya ke Marseille. Bersama klub Liga Prancis tersebut, ia mencatatkan 23 penampilan di semua kompetisi musim ini dan menyumbang 2 assist. FIFA dalam beberapa hari terakhir telah mengumumkan kriteria resmi baru untuk pemberian poin berdasarkan perjalanan klub di kompetisi utama konfederasi masing-masing sebagai jalur kualifikasi menuju Piala Dunia Antar Klub 2029. Untuk edisi tersebut, poin yang akan diperhitungkan adalah yang dikumpulkan dari musim 2024-2025 hingga 2027-2028. Kriteria yang diperkenalkan FIFA untuk semua konfederasi mencakup pemberian 3 poin untuk kemenangan, 1 poin untuk hasil imbang, serta 3 poin tambahan untuk setiap kelolosan ke fase berikutnya dalam kompetisi. Selain melalui peringkat, 1 tempat di Piala Dunia Antar Klub juga akan diberikan secara otomatis kepada para juara turnamen kontinental dalam 4 musim yang menjadi acuan. Terdapat pula aturan khusus bagi peserta Liga Champions UEFA, di mana tim yang langsung lolos ke babak 16 besar akan mendapatkan 12 poin, jumlah maksimal yang juga bisa diraih oleh tim yang mengikuti fase playoff dari posisi ke-9 hingga ke-24. Berdasarkan kriteria baru ini, laporan Sky Sport menyebutkan bahwa peringkat UEFA saat ini dipimpin oleh Arsenal dengan 102 poin, diikuti oleh PSG yang sudah memastikan lolos ke turnamen berikutnya. Di posisi selanjutnya terdapat Barcelona dan Bayern Munich yang sama-sama mengoleksi 92 poin. Inter Milan saat ini berada di posisi ke-6 dengan 76 poin, unggul 1 poin atas Real Madrid dan 2 poin dari Atletico Madrid. Selain PSG, beberapa klub lain yang telah memastikan tiket ke Piala Dunia Antar Klub adalah Flamengo, Al Ahly, klub Mesir Pyramids FC yang menjuarai CAF Champions League 2024-2025, serta klub Meksiko Cruz Azul yang memenangkan CONCACAF Champions Cup 2025.